Dan berbicara dengan invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung selama hampir 3 pekan begitu ya. Rusia menyerang Ukraina dari berbagai arah dengan membawa sejumlah senjata mematikan. Bahkan beberapa pihak meyakini bahwa persenjataan canggih dan mematikan Rusia tersebut bukan saja bakal melumpuhkan Ukraina, namun juga akan memicu kiamat dunia alias Perang Dunia Ketiga. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS. Halo, selamat siang Pak Fahmi, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Fani, Alhamdulillah baik. Baik, kita akan membahas tentang Rusia dan Ukraina ini Pak Fahmi. Di mana Rusia ini kan adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki persenjataan paling canggih. Bahkan bisa dikatakan mematikan ya Pak Fahmi. Namun mengapa kalau kita lihat sampai 3 pekan serangan ke Ukraina, Rusia ini belum juga menguasai Ukraina, bahkan baru bisa mendekati kota Kiev baru-baru ini. Apakah ini Rusia mengalami kesulitan Pak Fahmi, atau apakah ini merupakan bagian dari strategi militernya Rusia? Ya, pertama ya, perang itu kan tidak sesederhana hitung-hitungan kekuatan di atas kertas ya. Memang kalau kita lihat tadi Rusia punya sekian banyak senjata mematikan ya, dari dari total kekuatan militernya juga jauh lebih besar daripada Ukraina ya. Rusia ini negara kedua terkuat di dunia secara militer, sementara Ukraina ya jauh di bawah Rusia. Nah, tapi kan perang itu juga punya strateginya sendiri ya, masing-masing perang ya. Artinya kita tidak serta-merta juga bisa menggunakan senjata-senjata pamungkas yang kita miliki untuk kemudian melakukan penaklukan total. Karena ya saya kira dalam hal ini Rusia juga masih melihat perang ini hanya upaya untuk menerobos kebuntuan politik. Artinya mereka masih membuka opsi untuk melakukan perundingan yang lebih serius dan mengakhiri perang kan gitu. Tanpa harus keluar biaya yang terlalu besar, karena perang itu kan juga mahal gitu ya. Sehingga mereka tentu saja tidak berpikir untuk menggunakan senjata pamungkas lebih awal begitu. Dan di sisi lain kita juga tahu bahwa Ukraina sejauh ini juga mendapatkan cukup banyak bantuan dari negara-negara Barat ya, terutama dari para anggota NATO ya. Ada 14 negara kalau nggak salah yang sudah mengirim bantuan militer ke Ukraina, dan itu tentu saja sedikit banyak mempengaruhi kemampuan Ukraina dalam menghadang serangan-serangan Rusia ya. Sehingga ya ini tentu saja juga perlu diperhitungkan, walaupun ya kita kalau kita lihat secara lebih dalam begitu, tetap saja ya walaupun pasokan persenjataan ya dan dukungan militer dari negara-negara lain itu sudah berdatangan, tapi bagaimanapun ujungnya adalah tetap pada kemampuan personil Ukraina sendiri dalam mengoperasikan persenjataan yang berasal dari negara-negara tangganya ini. Oke, berarti optimalisasi bantuan begitu ya kalau dari sisi Ukraina begitu ya. Pak Fahmi, tadi menarik Anda sebutkan terkait Rusia yang Anda katakan melakukan atau melancarkan agresi ini untuk menerobos kepentingan politik mereka. Berarti apakah bisa dikatakan serangan ini masih menunggu perundingan yang kita tidak tahu apa akan terjadi begitu, karena untuk bisa berdiskusi begitu atau menerobos kepentingan politik tentunya tidak hanya dari peperangan begitu. Apa yang ditunggu Rusia kira-kira Pak? Ya kan begini, target Rusia sejak awal adalah mencegah Ukraina bergabung ke NATO ya, dan karena itu akan meningkatkan ancaman pada Rusia secara signifikan. Nah, selama Zelensky atau siapapun itu bisa menjamin ya, maka semua akan baik-baik saja, dan mereka akan selalu siap berunding kan begitu. Tapi ya memang perang itu kan kemudian menjadi makin nyata gitu.
Nord Stream 2, proyek Nord Stream 2 rampung, dan kemudian Zelensky juga makin kekeh bergabung dengan NATO, yang Ya, di mana proyek itu kan memang jadi alat untuk menekan Rusia ya. Dan saya kira apa namanya, Rusia juga dalam hal ini tidak sedang benar-benar ingin melakukan penaklukan total ya. Kalau kalau melihat ininya ya, eskalasinya oke. dari apa namanya, yang mestinya kalau dengan sekian banyak persenjataan mereka, kekuatan mereka gitu ya, perang ini tidak akan berjalan lama, tapi nyatanya sampai hari ini eh, apa namanya, sudah 3 pekan gitu, ternyata Rusia juga tidak mampu melakukan penaklukan total, Mhm. sehingga ya saya kira Rusia tentu akan sangat apa namanya, apa, memperhatikan apa namanya, peluang-peluang untuk kembali membangun dialog yang lebih apa namanya, eh, lebih kuat untuk apa namanya, mendorong setidaknya adanya gencatan senjata yang lebih konkret gitu. Oke. Nah, berbicara mengenai taktik begitu ya Pak, strategi-strategi Pak Fahmi. Dalam minggu pertama serangan kami mengamati bahwa Rusia ini menggunakan berbagai macam strategi begitu, mulai dari awal sasaran militer menggunakan rudal jelajah, serangan darat yang dilakukan tanpa henti, dan juga terakhir ini mengepung sejumlah kota-kota di Ukraina. Kira-kira untuk kedepannya ini Pak, pola strategi seperti apa yang akan diterapkan oleh Rusia? Apakah akan berbeda dengan di awal atau seperti apa? Apakah masih strategi tunggu menunggunya ini masih akan dikedepankan atau seperti apa? Ya, ketika gencatan senjata di ditawarkan oleh Rusia, itu saya menduga bahwa itu memang bagian dari strategi Rusia ya, untuk apa namanya, untuk memberikan jeda waktu bagi mereka untuk mengevaluasi strategi-strateginya ya, termasuk Hmm. juga untuk melakukan penilaian yang lebih baik terhadap posisi mereka ya. Posisi mereka itu artinya apakah mereka sudah cukup kuat untuk meluncurkan katakan serangan-serangan akhir begitu ya, atau masih harus apa namanya, melakukan serangan-serangan yang ditujukan untuk melemahkan eh, kekuatan militer Ukraina, maupun juga memberikan dampak dampak yang lebih luas pada apa namanya, pada Ukraina ya, termasuk misalnya dari sisi apa namanya, ekonomi ya, baik pangan, energi begitu ya, Mhm. juga permasalahan-permasalahan sosial yang timbul karena apa namanya, karena eh, korban sipil yang berjatuhan ya, dan pengungsian begitu. Itu yang apa namanya, yang saya lihat, sehingga ketika apa namanya, gencatan senjata ternyata tidak benar berjalan, Mhm. yang terjadi kemudian adalah serangan Rusia kembali menjadi makin hebat. Kira Rusia dalam hal ini melihat bahwa eh, mereka apa namanya, sudah mampu apa namanya, eh, menilai ya, akhir dari apa namanya, serangan mereka akan berujung pada Oke. eh, kembali ke meja perundingan gitu. Ya, oke. Lalu Pak Fahmi, ini kalau kita berbicara mengenai strategi menyerang Rusia, rasanya yang tidak kalah menarik untuk dilihat begitu adalah strategi Ukraina yang memang tadi seperti di awal Anda sebutkan juga mendapatkan banyak bantuan begitu. Bagaimana Anda melihat Ukraina dalam melakukan strategi bertahan, dan jika memang nanti Rusia menggunakan senjata-senjata mematikan yang mereka miliki begitu untuk perang dengan Ukraina, ini apakah bisa menjadi salah satu penyebab akan meletusnya Perang Dunia Ketiga, Pak Fahmi? Saya kira masih terlalu jauh ya dari apa namanya, dari potensi perang dunia ketiga. Saya kira Rusia pun juga sangat memperhitungkan ya dampak dari kemungkinan meluasnya perang begitu ya, sehingga mereka kemudian juga tidak tampak tergesa-gesa, tidak tampak juga untuk segera memperluas apa namanya, serangan yang mungkin bisa menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga, walaupun ya beberapa hari terakhir kita melihat ada upaya untuk makin melibatkan apa namanya, Cina misalnya dalam rencana-rencana invasi mereka, tapi sejauh ini kan itu masih sesuatu yang menurut saya itu adalah untuk tekanan-tekanan saja, tekanan-tekanan diplomatik untuk supaya apa namanya, tuntutan-tuntutan Rusia yang makin besar pasca apa
pasca serangan mereka ini Ya. menjadi dapat diakomodir oleh baik oleh Ukraina maupun negara-negara Barat yang akan memfasilitasi perundingan. Oke, berarti bisa kita katakan bahwa sebenarnya bagi Rusia perang ini merupakan istilahnya jab-jab tipis begitu ya untuk menggolkan kepentingan politiknya mereka begitu terhadap Ukraina. Baik, kita berarti akan tunggu saja seperti apa ke depannya situasinya. Terima kasih Bapak Khairul Fahmi, pengamat Military Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS sudah bergabung hari ini bersama kami. Terima kasih Mbak Fani.